Dokter Andreas sama Hasto, jangan bikin ganggu mama punya pikiran lagi. Kamu orang itu, orang tua kamu orang ganggu hari-hari dengan perkara internal PDIP. Kamu orang salah kasih informasi sampai kalah kamu orang punya calon, bikin kacau lagi. Sudah. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP Andreas Pariera dengan juru bicara istana Ali Mochtar Ngabalin. Awal mula debat terjadi karena Ali Mochtar Ngabalin dianggap mencampuri masalah partai PDI Perjuangan. Ia bahkan menganggap remeh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tentu ada dasarnya gitu, dan beliau menyampaikan ini ke publik kan tentu sesuatu informasi yang asal-asalan gitu. Nah, oleh karena itu ya saya kira ini adalah hal yang beliau perlu sampaikan, dan kalau Pak Jokowi membantah itu, dan saya kira wajar-wajar saja gitu. PDI Perjuangan kan siapa yang tidak ingin menjadi ketua umum PDI Perjuangan? Ya sebagai partai dengan sejarahnya yang panjang, basis massa yang kuat, dan ya sekarang kembali menjadi partai pemenang. Saya kira ya tentu orang punya keinginan untuk ya mengambil alih gitu. Tapi ya kita semua juga tahu bahwa kepemimpinan Ibu Mega itu sangat kuat, baik di dalam maupun juga punya pengaruh. Oleh karena itu saya kira ya di sini ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto adalah informasi yang mungkin perlu dia sampaikan ke publik. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang disebut oleh Hasto Kristianto dengan julukan Menteri Superpower. Saat ditanya apakah staf kepresidenan akan menggugat sekjen PDIP tersebut, Ali Mochtar menjawab seolah-olah meremehkan Hasto. Ia menganggap bahwa Hasto sangat remeh jika digugat oleh Presiden Jokowi, artinya cuma akan menghabiskan energi. Bagaimana bisa ada orang sekjen kapasitasnya sekretaris jenderal partai sebesar itu? Ada omon-omonnya ada kelar-kelar. Ini memalukan ini. Presiden Joko Widodo itu kan sudah pernah menyampaikan pesan. Saya waktu itu beberapa teman-teman wartawan minta untuk mendapatkan klarifikasi dari Bapak Presiden. Kemudian saya atur waktu. Kemudian Bapak Presiden mengeluarkan memberikan tanggapan atas semua pernyataan-pernyataan atau yang berseliweran. Dalam situasi PDIP sedang menghadapi sengketa pemilu, ya ini Bapak Dr. Andrea minta izin di mahkamah ini, konsentrasilah ke sana dulu, nggak usah lagi bikin berita-berita yang pusing. Ini udah 58% sudah kalah begini, bikin lagi isu baru ini, nanti rakyat tidak bagus nanti memberikan punya perspektif tersendiri di ruang publik. Tolong sampaikan salam beta kepada Hasto supaya pakai cara lain untuk mengangkat grade-nya di depan ketua umum itu. Nggak usah pakai cara begini, ini memalukan, tidak baik ini, karena itu pernyataan sudah keluar langsung dari mulut Bapak Presiden. Tidak usah bikin isu-isu baru lagi, bulan puasa ini nanti tambah-tambah dosa saja kamu orang. Mendengar pernyataan dari Ngabalin tersebut, Andreas Pariera langsung menimpali jika rakyat Papua tidak akan percaya dengan statement Presiden yang akan pulang ke Solo setelah masa jabatannya usai. Andreas juga mengingatkan agar Presiden Jokowi mencukupkan cawe-cawenya. Masyarakat sudah gerak dengan apa yang dilakukannya saat ini, apalagi sampai cawe-cawe soal internal PDI Perjuangan. Mendengar jawaban Andreas tersebut, Ali Mochtar Ngabalin terlihat naik pitam. Ia meminta agar Andreas mengoreksi apa yang sudah dilakukannya saat ini, sampai calon yang diusung oleh PDIP kalah jauh dengan Prabowo Subianto. Ngabalin lalu meminta Andreas agar menyebut secara gamblang siapa menteri powerful yang ia sebut. Jangan sampai dugaan menteri powerful tersebut memecah belah bangsa Indonesia dan juga menimbulkan fitnah. Dengan menyebut secara terang benderang, maka martabat sekjen PDIP Hasto Kristianto akan naik. Tidak mau kalah, Andreas selalu menimpali jika menteri powerful tersebut memang cawe-cawe ke partainya, dan ia meminta agar ia berhenti cawe-cawe karena itu akan merusak partai politik. Ia lalu meminta agar Jokowi menghentikan cawe-cawe tersebut dan pulang ke Solo saja ditemani oleh Ali Mochtar Ngabalin. Dipastikan setelah ia pulang akan ada banyak penerusnya yang mengurusi bangsa ini. Sementara itu, para politisi seperti Ali Mochtar Ngabalin kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, apalagi hal tersebut dibalut dengan dalih demi bangsa dan negara.
Bahkan kalimat itu juga pernah muncul saat Presiden Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Padahal masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi bahwa dalih demi bangsa dan negara adalah upaya untuk memenuhi kepentingannya pribadi. Ali Muchtar Ngabalin yang seringkali dibuatkan meme sebagai penjilat, ia pun mengatakan, "Tidak apa-apa, saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya melihat untuk menyelamatkan generasiku." Bagi saya tidak mengapa, saya juga tidak terganggu, saya juga tidak tersinggung. Tetapi yang perlu Anda tahu bahwa hati, otak, dan pikiran saya masih tetap normal, bekerja dengan baik, dan terus melakukan diseminasi informasi di ruang publik. Tidak bisa dipungkiri, beberapa politisi yang menggunakan kalimat demi nusa dan bangsa biasanya bekerja bukan untuk nusa dan bangsa, tetapi untuk dirinya sendiri. Sejarah para penjilat memang panjang dan pastinya dikenang dengan buruk sepanjang masa. Kebiasaan yang selalu menyebut bahwa dirinya bekerja untuk negara dan juga atas nama presiden. Jika pejabat itu menyampaikan keterangan, meskipun itu keterangan remeh-temeh, tetap saja nama presiden diseret dan nama bangsa Indonesia ditarik-tarik. Seperti Ali Muchtar Ngabalin, pernah menjadi aktivis dakwah dan aktivis berbau keislaman lainnya. Tapi saat ia menjadi ahli utama kantor staf kepresidenan, ia sepertinya sekaligus menjadi pembela Presiden Jokowi paling depan. Ngabalin total menyerang siapa saja yang coba-coba mengoreksi langkah Jokowi. Ngabalin tidak peduli jika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam aktivis dakwah yang dulu berjuang bersama mengikhtiarkan kebaikan. Semua dianggapnya musuh jika mengoreksi atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Doyan banget loncat sana, loncat sini. Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Di mata Ngabalin, kebenaran atau yang paling benar hanya Jokowi. Setidaknya ia men-setting pikirannya demikian, maka yang lain yang mengoreksi kebijakan itu salah, meskipun pihak lain mengoreksi dengan data. Ngabalin menikmati perannya karena ia pun diganjar dengan Komisaris Pelindo III, buah ikhtiarnya selama ini. Bahkan ia tidak keberatan disebut penjilat atau bahkan sekalipun disebut raja penjilat. Meski demikian, Ngabalin tetap seperti biasanya berdalih dengan dalih yang kuat. Meski dalih itu absurd, mungkin Ngabalin sudah menganggap dirinya sebagai representasi negara. Karena itu, ia boleh menjadi apa saja, termasuk laku jilatnya itu bagian dari kerja untuk bangsa dan negara.